Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-6 kita akan bahas tentang edit dan update data. Ya, untuk edit dan update data, ya, jangan lupa kalian sudah menyelesaikan di pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan 5 karena itu bersambung ya atau berlanjut ya. Jadi untuk pertemuan ke-6 ya, untuk edit data kan kemarin kita sudah buat tambah data, kemudian sudah buat hapus, simpan ya. Yang hari ini kita akan membuat edit dan update data. Ya, untuk edit yang kita perlukan apa saja? Jangan lupa untuk mengaktifkan examnya ya. Ya, examnya bacanya di start ya, SQL-nya di start karena kita butuhkan untuk ke database ya. Kemudian apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama adalah kita buat view-nya untuk membuat form ubahnya ya, form input ubahnya. Kemudian ada nanti kita buat dua function ya di dalam folder models ya, kelas app model yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Kemudian nanti ada function update dan function edit, yaitu yang akan kita buat ya, yang sudah kelasnya sudah pernah kita buat, kelas web.php, kemudian nanti ditambahkan public function edit sama function update. Edit ini untuk menampilkan ketika update ini adalah hasil yang sudah diubah, seperti itu kurang lebih ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk edit ya, ketika edit data nih, kita mau edit data baris kedua misalkan ya, edit data baris kedua, nah itu kan akan tampil ya. Nah, ini form isiannya kita buatnya dari mana? Nah, itu kita buatkan ya, namanya edit data, edit_data.php. Itu simpan ke dalam folder views. Kita buat file baru ya, kemudian simpan dengan nama edit_data.php, kemudian simpannya ke dalam folder views, application views ya. Nah, ini form isian ini ya, form isian ini yang tadi yang tampil seperti ini ya, ini ya, itu buatnya di dalam edit_data. Nah, bedanya apa sih Bu, form inputan dengan form edit? Yang membedakan hanya kalau form inputan itu nggak ada isiannya, benar ya. Kalau form edit itu biasanya ada isiannya ya, yang mau kita ubah isiannya yang mana sih gitu kan. Makanya seperti ini ya, isiannya mau kita ubah, oh namanya Sasa, kemudian alamatnya di Bekasi gitu kan. Nah, itu makanya yang membedakan hanya di value aja ya, di value. Kalian bisa copy dari form inputan kemudian ditambahkan value-nya. Isiannya itu berdasarkan ya nama dari field-nya yang ada di dalam database ya. Di sini sudah si variabel siswa ya itu dialiaskan sebagai string ya, makanya di sini kita ambil berdasarkan barisnya nanti. Nomor induk ya, ini adalah nama field yang ada di table, yang ada di dalam database. Nomor induk, nama, alamat ya. Yang ini dia akan menampilkan isian dari yang ada di dalam database-nya ya. Kemudian simpan sudah, kemudian barulah kita tambahkan function ubah data ya, ubah_data ya. Kemudian ada, kalau untuk ubah data ini hanya menampilkan datanya seperti ini ya, kan koneksinya kita butuh menampilkan data ya, menampilkan data seperti ini ya. Kalau tadi form
inputan font editnya ya. Kemudian biar dia terkoneksi ke database, gimana caranya nih? Pakai kelas model, app model yang ada di folder models ya. Kemudian perintahnya adalah db_get_where, di mana string where-nya itu diambil nanti di kelas web ya. Nanti akan dihubungkan tabelnya sama dia. String where itu berdasarkan biasanya ID atau berdasarkan primary key-nya, seperti itu. Sedangkan kalau update di sini, function update data di sini ya, itu adalah hasil yang sudah kita ubah ya. Koneksi atau perintah ini untuk nanti menghubungkan ke database pada saat kita sudah mengubah data. Dia akan mengubah berdasarkan ID-nya biasanya. Kemudian dia akan mengubah dari si table siswanya ya, si table yang mau kita tuju ya. Kemudian datanya atau isian yang mau kita ubahnya, string data yang ada di kelas web, seperti itu ya. Oke, ini kalian tambahkan function ubah data dan function update data, kalian tambahkan di dalam kelas app model yang ada di folder model. Jangan lupa disimpan kembali ketika sudah ditambahkan ya. Kemudian selanjutnya kita masuk di kelas controller, itu ada di folder controller ya, namanya kelas web.php. Kita tambahkan juga dua function edit dan function update. Edit di sini adalah untuk menampilkan isian dari data yang mau kita ubah. Makanya di sini string where-nya itu akan kondisinya ya, dimana dia akan merubah berdasarkan nomor induk. Kemudian data ini adalah si tabel siswanya. Nah, itu akan dihubungkan ke dalam function yang ada di kelas app model. Kemudian di function ubah data, di mana string where-nya ini berdasarkan nomor induk, tabelnya adalah siswa, makanya dia akan menampilkan hasilnya gitu ya. Kemudian kalau ini adalah menampilkan header-nya, kemudian edit data sama footer-nya, seperti itu. Ini untuk edit, makanya tampilannya ketika dihubungkan seperti ini ya. Kemudian kalau untuk update, nah ini ketika diupdate, yang diupdate hanya nama dan alamat saja ya, karena nomor induk itu pasti tidak diubah, benar kan ya. Makanya di sini dia hanya sebagai kondisinya saja, di mana yang akan diubah berdasarkan nomor induknya. Yang akan diubah adalah nama dan alamatnya. Ini variabel yang sudah dikenalkan di atas ya. Ini adalah nama field yang ada di database ya. Ini nomor warna hijau-hijau ini adalah nama field yang ada di database. Jadi sampai ketuker ya. Ini adalah variabel yang dikenalkan di dalam function update, yang nanti ketika dipanggil akan mewakili isi yang ada di dalam sini gitu. String base input post nomor induk, dia akan menyimpan value atau nilai yang ada yang diisi ke dalam nomor induknya ya, gitu ya. Oke, makanya di sini ya, ketika diubah datanya ya, misalkan saya ubah nama datanya Rafika, ganti jadi Bekasi Utara. Ketika diupdate, nah berubah. Oke, berubah datanya Rafika Bekasi Utara. Nah, yang seperti ini ya, seperti ini itu, nah perintahnya dieksekusi di sini. Dia akan mengeksekusi dari kelas app model, di mana function di dalamnya adalah update data. Nih update data yang tadi saya bilang, dia akan mengubah berdasarkan nomor induk, berdasarkan tabel
timetable siswa dan data yang akan diubah. Data yang akan diubah itu yang mana? Yang ini ya, ini yang akan diubah, nama sama alamat. Ketika data sudah diubah ya, ini ke dalam tabel siswa, ketika data sudah diubah maka dia akan menampilkan kelas dari lihat data, function dari lihat data, dimana kelasnya ada di kelas web. Nah ini makanya nih dia akan menampilkan function ini itu ya. Makanya ketika sudah diubah datanya, sudah tersimpan dengan baik ke database, maka dia akan menampilkan lihat data nih, kelas lihat data, kelas function lihat data yang ada di kelas web. Oke, kurang lebih untuk pertemuan ke-6 seperti itu. Nah, jika ingin diskusikan silahkan diskusikan di dalam grup ya. Salam semangat, tetap sehat. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.